pertanyaan mengenai pertama kali mendaki gunung kurang lebih tahun 1993 mungkin ya. Jadi usia berapa tuh? Itu usia 15. Wah, usia 15. Iya. Itu kalau sekolah sekarang kelas SMP kelas berapa? SMA kelas 1 mungkin. Oke. Pertama Kelas- kali itu mendaki gunung Iya, apa? berarti kelas 10. Gunung Bawah Karaeng, Gunung Bawah Karaeng itu ada di Sulawesi Selatan ya. Kabupaten Goa. Itu berapa mdpl? Wih, lupa ya 2000 berapa gitu ya. 2000 berapa gitu lupa kalau Kalau Bawah trekking Karaeng. berarti sekitar berapa jam? lama trekking, soalnya juga kan itu bergantung dari apakah kita berangkat bersama komunitas, karena kan kita tidak tahu semua peserta kekuatannya seperti apa. Tiap orang kan staminanya berbeda, kemampuannya berbeda, daya tahannya berbeda. Jadi waktu itu seingat saya berangkat itu jam 10 pagi. Waktu itu ngejar 17 Agustus di puncak Gunung Bawah Karaeng. Kemudian kami tiba di puncak Gunung Bawah Karaeng itu saya sudah terlambat. Sudah termasuk terlambat. Jadi orang sudah selesai upacara, saya baru tiba kurang lebih berangkat jam 10 pagi, tibanya Dan pasti sekitar kalau jam setengah 8 lah. 17-an pasti ramai orang naik ke atas. Sangat ya? ramai. Komunitas dari kampus-kampus, Mapala, pencinta alam ini, pencinta alam itu, semua banyak banget. Itu sudah tahun 95, 94. Oke. Nah, giliran saya menjawab ini. Saya mulai mendaki gunung. Saya mulai camping, namanya camping, tidur di luar tenda, di luar rumah, tidur di tenda itu sejak usia 42. Baru mulai kemarin dong, minggu Baru lalu. mulai minggu lalu di bulan ini, itu pun yang model family. Oke. Ya, terus habis itu 2 minggu kemudian, entah kenapa saya melihat salah satu Instagram, di situ ada yang menyebutkan kerennya Danau Tandralili. Lalu saya mencoba googling, saya mencoba mencari referensi, ternyata itu trekkingnya sangat, menurut saya buat pemula itu berat sekali karena harus menyiapkan stamina begitu. Orang bilang itu dari pos registrasi sampai di Danau Tandralili itu 3 jam. Tapi saya meniatkan diri untuk ke sana dan akhirnya 4,5 jam akhirnya sampai. Oke. Jadi ada delay 1,5 jam lah ya. Iya. Dari orang yang normal. Iya. Kalau saya itu karena sudah punya pengalaman pribadi sebelumnya, jadi trekking yang kemarin itu sekadar reuni aja dengan pegalnya kaki-kaki dan badan-badan. Ya puji Tuhan saya masih mampu melakukannya dan sambil membawa beban. Jadi bagi saya menilai kemampuan saya sendiri itu dengan usia saya yang sekarang ini dan bentuk tubuh yang seperti ini, saya masih mampu. Pendapat Pak Ramses mengenai istri. Wah, pendapat Pak Ramses mengenai istri, ya begitu. Banyak aksesorisnya di jalanan. Ya yang capeknya lah, yang rewelnya lah, yang foto-fotonya, yang take videonya, yang... Tapi akhirnya sampai kan? Iya, puji Tuhan dia memampukan dirinya dengan segala yang dia punya, dengan sisa-sisa kekuatannya, pelan tapi pasti dia mampu. Jadi yang awalnya itu kalau ada teman-teman yang seandainya juga berangkat dengan pasangan, yang lebih kuat mesti lebih sabar. Terus terang itu menjengkelkan, sudah lemah, sudah capek, sudah berat, yang satu rewel setengah mati, sedikit-sedikit istirahat, memang menjengkelkan. Memang menguji kesabaran dan menguji stamina serta kekuatan. Mental dulu disiapkan. Yang paling utama mental. Mental mesti kuat dulu karena di tempat-tempat pendakian terutama di Sulawesi Selatan ya, seingat saya ke Bawah Karaeng itu sama. Dari kaki Gunung Bawah Karaeng ke pos 1 itu memang dia juga menanjak sekali.
Jadi memang kita langsung dipukul mentalnya. Jadi kalau mentalnya tidak kuat, memang langsung terduduk di tempat. Begitu pula pada waktu menuju ke Tanra Lili. Tanra Lili juga begitu. Selesai pos registrasi, kita melewati perbatasan yang pagar itu untuk penanda bahwasannya ini sudah mulai trekking pendakian. Itu juga menanjaknya luar biasa. Kemudian ke Lembah Loe juga begitu. Lembah Loe begitu masuk area pendakian, mendakinya luar biasa. Batu-batunya tidak stabil, jadi bergerak begitu diinjak dia merosot, kemudian licin, berair, jadi mental yang pertama. Yang kedua ya mungkin daya tahan. Ya. Kalau masih sempat sebelum melaksanakan acara pendakian, Treadmill siapkan dulu ya. treadmill dulu. Kalau bisa Ya. ada yang incline itu bisa diangkat naik sedikit, bawa incline kemudian pelan-pelan mungkin tak bawa tas ransel kerel kecil. Kemudian masukin botol air satu, itu kan tidak berat, kurang dari 2 kg. Ya kalau saya pribadi memang saya perdana ya memang merasa berat, itu jelas. Dari start pertama di pos registrasi itu suami saya tuh langsung mau jalan cepet-cepet gitu. Padahal di pos bukan pos ya, kalau di Tanra Lili itu bukan pos, tapi Penanda aja. ya namanya pertama itu apa, ada 1000 penyesalan. Iya. Nah judulnya saja sudah serem gitu loh. Jadi saya harus memampukan diri di tanjakan pertama di siang hari. Nah, kenapa juga di siang hari? Karena kami memang sengaja mendokumentasikan dan mengabadikan momen tersebut. Apalagi saya pertama kali gitu, saya kepingin lihat situasi pemandangan di situ, indahnya seperti apa. Saya kepingin foto, saya kepingin video. Nah, itu makanya saya jalan di 9:30 ya. Kita start Sampai di lokasi itu jam 2 siang. Iya. Dan itu perut pasti lapar banget guys. Cuma satu pengalaman ya, bukan trik ya, tips, tapi yang saya alami sendiri itu suami sendiri bilang jangan keseringan berhenti, lebih baik jalan walaupun 5 atau 10 cm itu jalan pelan-pelan, itu membantu kita untuk cepat sampai. Dan kalau misalkan memang sudah tidak kuat sama sekali, lebih baik kita berhenti sebentar, tarik nafas dulu, ambil minuman. Kebetulan ada sumber mata air di sepanjang jalan itu yang bisa kita ambil untuk kita minum. Betul. Menambah energi baru ya. 2 jempol saya deh. Tempat itu Worth it ya dengan Ya. perjuangannya. dengan perjuangannya dibalik daripada keindahan alamnya yang dianugerahkan buat kita secara gratis. Di Ya. sana itu kesadaran pendakinya, pencinta alamnya agak lumayan baik. Ya. Pertama sadar. benar-benar melaksanakan aturan tidak boleh membuang sampah Betul. di sembarang tempat. Ya Itu masih mereka ada beberapa terapkan, spot ya. masih ada sampah, tapi itu tidak sepenuhnya kesalahan Ya. pendaki karena di sana ada beberapa Angin, ada bawa binatang-binatang terbang. juga. Jadi binatang itu ngerampok sampah kemudian Dibawa dibawa lari kemana-mana, berserakan gitu kemana-mana. ya. Jadi tidak sepenuhnya pendakinya sudah menyimpan sampahnya, cuman binatang-binatang itu ya begitu dibawa lari ke sana kemari, sudah berhamburan, susah untuk ngumpulnya satu persatu. Nah, kalau saya sendiri banyak sekali kesannya saya tuh. Pertama, karena kita mendaki di hari Sabtu pagi ya. Di hari Sabtu pagi itu ternyata banyak pendaki yang sudah jalan duluan atau pendaki yang di belakang kita yang akhirnya mendahului kita. Jadi semua tujuannya satu arah, antara yang duluan berhenti atau yang belakang menyusul. Nah, itu saya merasakan ini para pendaki-pendaki ini sangat-sangat ramah. Saya juga kadang tidak sempat berkenalan dari komunitas mana karena terlalu banyak sekali. Cuman ada 1-2 komunitas yang memang menurut saya tuh semuanya tuh ramah. Tidak ada yang tidak ramah, mereka semua bertegur sapa. Salam buat Sekian Bungaya Mapala. Iya. Mapala Sekian Bungaya. Kita sempat berkenalan, kita sempat berkenalan. ngobrol, kita sempat berhenti di satu titik. Bahkan pas kita mau naik Lembah Loe, ketemu lagi pas mereka turun ya. Jadi itu tapi semua para pendaki itu memang niatnya itu menikmati alam ya, saling bertegur sapa. Ada satu lagi, kita pas mau mendaki ke Lembah Loe masih 2 jam, yang dari atas bilang ayo kakak semangat 5 menit lagi. Padahal kita jalani itu masih 2 jam guys.
Jadi mereka Tapi dia bilang, memperkuat ayo 5 menit lagi. psikologi. Di sana ada coto bang, di sana ada coto. Padahal Di nggak ada sepanjang juga. jalan itu ya orang yang baru pertama kali ya ditipu terus. Katanya dekat, katanya sudah tidak mendaki. Supaya kita tetap Ya. kuat, Supaya kita terpancing, Ya. supaya mau terus melanjutkan perjalanan. Ya, terus saya terkesan dengan Danau Tandra Lili. Seperti film-film Korea, guys. Jadi kebetulan kami berdua ini dikasih cuaca yang sangat bagus, istimewa sekali. Pas sampai di Danau Tandra Lili ini kami malas tidur di tenda, akhirnya kami tiduran di luar gitu ya. Dan itu bintangnya itu besar-besar, serasa tuh seperti dekat Ya, sekali karena dengan kita berada di ketinggian, jadi jarak kita ke angkasa itu lebih dekat. Nah itu di sekeliling kita seperti mangkok ya, mangkok yang tengah-tengahnya kita ada di danau itu, lalu kita dikelilingi oleh bukit-bukit, kita lihat ke atas itu bintangnya tuh sampai ada yang bintang tuh pindah ya, ada sempat bintang pindah, jadi kayak film-film Korea gitu loh guys. Jadi meteor-meteor itu berterbangan guys, dan berasa dekat. Ya sayangnya saya itu ya kalau HP kan tidak mampu menangkap keindahan itu karena jaraknya yang terlalu jauh, jadi tidak bisa kita menangkap, kita mendokumentasikan momen itu tuh nggak bisa karena gelap dan tapi itu saya merasa amazing banget dan wow banget gitu, sampai malas kami masuk ke tenda ya. Sampai akhirnya jam berapa ya kami masuk ke tenda, jam 10 gitu Ya, ya, mungkin jam karena 10 sudah makin dingin dan suara-suara angin danau itu aduh pokoknya tuh kepingin kita balik lagi Dan ke kami sana. persiapan untuk besoknya lagi melanjutkan Iya, perjalanan ke Lembah. tapi kalau Hanoi itu kita seperti ini juga ya, kalau orang bilang kita seperti menemukan surga kecil gitu di Sulawesi Selatan gitu loh guys. Kenapa? Pas kami datang kami kawasan seluas itu kami pertama kali dan beserta krunya guide ya, Pak Suleman, Windy, Mirna, halo, itu mereka juga tim yang tangguh yang membantu kami, membawa carrier kami, menuntun kami ke jalan memilihkan tempat gitu. Di situ kami mendapatkan tempat yang sangat bagus yang di depannya tuh sungai mengalir guys. Kafling VIP. Iya, sampai suami saya bilang kafling VIP karena kita ada di tenda itu, depannya itu sungai mengalir, kemudian di belakangnya itu pemandangan gunung bawah karang. Jadi gemercik airnya itu 24 jam guys. Nah itu tuh udah luar biasa ya, rasanya tuh kepingin balik lagi gitu ya rasanya. Ya oke sih, seperti itu kesan kami, perjalanan kami, saya trekking perdana, camping perdana menuju ke Danau Tandra Lili dan Lembah Laut.